Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi adha'a al-wujuda fi nurin nubuwwati war risalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika al-Mustafa Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar wa man sara ala manhajihim hatta yaumul qiyamah. Amma ba'd. Yang saya hormati al-mukarramin, ulama'ana al-afadil wa masyayikhana al-kiram, para pengurus besar Nahdlatul Ulama, para pengurus Badan Pengelola dan Pelaksana Masjid Istiqlal, hadirin hadirat rahimakumullah. Mengawali sambutan ini, saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita semua sehingga hari ini kita bisa mengikuti acara Maulid Akbar dan doa untuk keselamatan bangsa dalam keadaan sehat walafiat. Para ulama menyebutkan bahwa kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di muka bumi ini merupakan karunia terbesar dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, dengan kurnia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Imam Ad-Dhahhak, seorang mufassir besar, meriwayatkan bahwa maksud rahmatnya di ayat ini adalah kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu sudah sewajarnya apabila umat Islam bergembira dengan kelahiran beliau dan memperingatinya untuk meneladani perjalanan hidupnya. Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat dijadikan momentum refleksi atau muhasabah dan hikmah luhur al-hikmatul ulya dalam membangun rumah tangga, masyarakat, bangsa dan negara. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya manusia yang paling pantas kita jadikan teladan dan role model dalam semua hal. Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Sungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan banyak menyebutkan nama Allah. Jauh sebelum beliau mengemban amanat risalah dan nubuwah, beliau telah masyhur dikenal mempunyai perilaku yang terpuji dengan sangat bisa dipercaya atau al-amin. Sehingga siapapun yang berinteraksi dengan beliau akan langsung menaruh kepercayaan padanya. Semua sifat seorang pengemban risalah dan nubuwah telah melekat pada diri beliau jauh sebelum beliau diangkat sebagai Rasul dan Nabi. Masyhur diriwayatkan dalam kitab-kitab tarikh bahwa terdapat seorang pendeta Nasrani bernama Bukhaira yang meramalkan bahwa beliau akan menjadi seorang Nabi terakhir. Padahal saat itu usia beliau baru 12 tahun, jauh dari masa kenabian. Ramalan pendeta tersebut didasarkan pada kecocokan antara sifat dan tanda yang ada pada diri beliau sallallahu alaihi wasallam dengan informasi yang ada dalam kitab suci Injil. Selain mempunyai sifat-sifat terpuji, beliau sejak kecil muda sudah dikenal memiliki kecerdasan yang luar biasa, fatana. Hal itu direkam dalam kitab-kitab tarikh, salah satunya saat terjadi perselisihan hebat di antara para pemimpin Quraisy
terkait siapa yang paling berhak memasang kembali Hajar Aswad di tempatnya pasca dilakukan renovasi. Setelah tidak tercapai titik temu, akhirnya mereka sepakat untuk menunjuk Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam muda mencarikan solusinya. Dengan bijak, beliau meminta semua pemimpin kabilah Quraisy bersama-sama memindahkan Hajar Aswad, yaitu dengan cara masing-masing memegang sisi kain yang di tengahnya ada Hajar Aswad. Kemudian beliau sendiri yang meletakkannya di tempat semula. Dengan cara itu, semua pimpinan kabilah Quraisy merasa telah sama-sama dimuliakan dan mempunyai peran yang setara dalam pembangunan kembali Ka'bah. Sikap dan kepribadian sebagaimana dicontohkan oleh beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut saat ini tidak mudah untuk diterapkan dan diteladani. Di era disrupsi informasi seperti saat ini, seakan sulit menaruh kepercayaan pada pihak lain, bahkan kepada pemimpinnya sendiri. Pemutarbalikan informasi menyebabkan banyak orang merasa bingung untuk memilah dan memilih mana informasi yang benar dan mana yang tidak benar, sehingga akhirnya mereka menaruh curiga dan prasangka buruk atau su'udzan terhadap semua informasi yang sampai padanya, terutama informasi terkait kebijakan pemimpin, meskipun sebenarnya informasi tersebut benar. Oleh karena itu, dalam kesempatan Maulidur Rasul ini, mari kita sebagai umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencontoh dan meneladani sifat dan karakter beliau, sehingga kehadiran kita akan menjadi suluh bagi orang lain. Hadirin hadirat rahimakumullah, di antara teladan yang masih bisa kita tiru Nabi Muhammad adalah bagaimana beliau melakukan perubahan masyarakat ketika itu. Semua ahli sejarah mencatat bahwa Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai pemimpin yang berhasil melakukan perubahan dan perbaikan dari masyarakat jahiliyah menuju masyarakat yang unggul atau khaira ummah. Perubahan yang sangat signifikan itu dilakukan oleh beliau hanya dalam waktu 23 tahun. Dan dalam menjalankan perubahan itu beliau melakukan hal-hal berikut. Pertama, perbaikan akhlak dan mental. Dalam melakukan upaya perubahan dan perbaikan masyarakat jahiliyah, Rasulullah mengutamakan terlebih dahulu perbaikan akhlak dan mental, karena hal itu merupakan fondasi dari langkah selanjutnya. Di awal masa kenabian beliau fokus pada upaya perubahan akhlak dan mental. Bahkan seakan-akan misi yang dibawa Nabi itu hanya masalah ini. Beliau sendiri bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq." Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang terpuji. Akhlak dan mental menjadi faktor penting terbentuknya masyarakat yang unggul. Menyadari hal itu, hal pertama yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam melakukan perubahan adalah menyiapkan akhlak dan mental para sahabat yang berada di Mekah, yang nantinya dikenal sebagai muhajirin, dan sahabat yang berasal dari Madinah yang kemudian dikenal sebagai Ansor. Diriwayatkan bahwa Rasulullah intensif mendidik dan mengkader para sahabat di Baitul Arqam, Mekah. Rasulullah menanamkan akhlak dan mental kepada mereka di tempat ini. Para sahabat yang dididik langsung oleh Rasulullah di Baitul Arqam ini merupakan rijalul Islam, tokoh Islam yang dalam sejarah disebut sebagai para perintis as-sabiqun al-awwalun, yang nantinya akan menjadi ujung tombak upaya perubahan dan perbaikan sehingga terwujud masyarakat yang unggul. Di sisi lain, Rasulullah juga menyiapkan akhlak dan mental para sahabat yang berasal dari Yathrib, nama lama sebelum diubah menjadi Madinah. Rasulullah mendidik mereka agar mempunyai akhlak dan mental yang kuat. Perwakilan penduduk Yathrib dididik oleh Rasulullah ketika mereka datang untuk berniaga di Mekkah.
Rasulullah juga mengutus sahabat terkemuka Mus'ab bin Umair untuk mendidik dan mengajarkan akhlak dan mental serta akidah yang kuat kepada penduduk Yathrib. Rasulullah benar-benar menyiapkan akhlak dan mental para sahabat agar benar-benar siap membela dan mendukung setiap kebijakan yang ditetapkan oleh beliau, termasuk dalam melakukan perubahan dan perbaikan masyarakat. Dan akhlak terpuji dan mental yang kuat itulah terjadi perubahan fundamental menuju terwujudnya masyarakat khair ummah. Yang kedua, mempersatukan suku-suku yang bermusuhan. Di awal masa kenabian, kondisi masyarakat Arab terfragmentasi dalam kelompok suku dan kabilah. Masing-masing memperkuat fanatisme kesukuan mereka. Supremasi satu suku atau suku lainnya diukur dari seberapa kuat dominasi kekuatan tempurnya, yang kemudian diikuti supremasi ekonominya. Saat itu kepentingan kesukuan merupakan hal yang utama. Maka tidak heran jika antara satu suku dengan lainnya saling berebut pengaruh dan saling menundukkan. Jika kekuatannya berimbang, maka permusuhan di antara suku tersebut bisa berlangsung sangat lama. Rasulullah datang membawa ajaran bahwa perbedaan suku seharusnya tidak menjadi penyebab terjadinya permusuhan dan peperangan, tapi seharusnya menjadi kekuatan untuk saling mengenal dan bekerja sama. Permusuhan harusnya dilakukan bukan karena perbedaan suku, tapi atas kejahatan dan kezaliman. Sebagai contoh, Rasulullah sangat berperan dalam mendamaikan antara suku Aus dan suku Khazraj di Yathrib atau Madinah lama yang saling bermusuhan dalam waktu yang lama. Perwakilan dari salah satu suku tersebut menghadap Rasulullah yang saat itu masih di Mekah. Mereka menceritakan keadaan daerah mereka yang dilanda pertikaian laten antara kedua suku. Mereka minta Rasulullah untuk menjadi mediator dan penengah di antara mereka agar tercipta saling pengertian di antara kedua suku itu, karena sejatinya mereka juga sudah lelah dengan pertikaian dan permusuhan tersebut. Kemudian Rasulullah mengajarkan ajaran Islam kepada mereka ketika mereka kembali ke kota Yathrib dan menyampaikan risalah Islami yang disampaikan oleh Rasulullah kepada mereka. Maka sebagian besar penduduk Yathrib mengimaninya, baik yang berasal dari suku Aus maupun yang dari suku Khazraj. Untuk mendidik dan mengajari syariat Islam secara lebih mendalam, Rasulullah mengutus para sahabat terkemuka kepada penduduk kedua suku tersebut. Ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah ternyata bukan hanya mematikan api permusuhan di antara kedua suku tersebut, tapi lebih jauh kedua suku tersebut menyatu menjadi entitas baru di kota Yathrib. Kondisi mereka yang awalnya selalu saling bertikai, tapi setelah Islam masuk di hati mereka, bukan hanya menghilangkan kebiasaan saling bertikai, tapi lebih jauh mereka telah mengikat diri dalam ikatan persaudaraan seiman yang siap saling membela dan menguatkan di antara mereka. Mereka inilah sekelompok orang yang kelak selalu membela dan mendukung setiap kebijakan Rasulullah SAW. Oleh karenanya sekelompok orang ini disebut sebagai kaum Ansar, yang artinya sang pembela. Ketiga, mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar. Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk meninggalkan Mekah berhijrah ke Madinah, dikarenakan semakin hebatnya siksaan, deraan, hinaan, dan isolasi dari kaum kufar Quraisy yang diterima para sahabat di Mekah. Para sahabat segera menuruti perintah tersebut dan meninggalkan keluarga, anak, harta, tanah, pekerjaan, dan hal-hal lain yang mereka miliki. Mereka berhijrah dengan tidak membawa apa-apa kecuali keimanan mereka kepada Allah dan Rasul-Nya.
Hal itu tentunya sangat berat. Namun keimanan yang tebal menyebabkan mereka tetap melaksanakan perintah tersebut, terutama ketika ayat Al-Quran turun menjanjikan kepada mereka, walladzina hajaru fillah min ba'di ma zulimu lanubawwi'annahum fid dunya hasanatan wa la ajrul akhirati akbaru law kanu ya'lamun alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan orang-orang yang berhijrah karena Allah sudah mereka dianiaya, pasti kami akan memberikan tempat yang baik, yang bagus kepada mereka di dunia. Dan sesungguhnya pahala di akhirat adalah lebih besar lagi kalau mereka mengetahui, yaitu orang-orang yang sabar dan hanya kepada Tuhannya saja mereka bertawakal. Janji Allah tersebut terbukti dengan sikap para penduduk Madinah ketika menerima para muhajirin dari Mekah. Selain memeluk Islam, para penduduk Madinah betul-betul telah berubah. Mereka telah siap sepenuh hati menerima para muhajirin dari Mekah. Bahkan Allah memujinya karena ternyata mereka memperlakukan muhajirin dengan sangat baik, bahkan menyampingkan kepentingan dirinya sendiri. Dalam Al-Quran Allah menyatakan, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, yaitu Ansar, sebelum kedatangan mereka muhajirin, mereka Ansar mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka, yaitu kaum muhajirin, dan mereka kaum Ansar tidak pernah menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka kaum muhajirin, dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Rasulullah telah berhasil mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum Ansar. Apa yang dibutuhkan oleh para sahabat yang berhijrah dari Mekah, kaum muhajirin, disediakan dan dipenuhi oleh para sahabat yang ada di Madinah, kaum Ansar. Hal inilah yang nantinya menjadi faktor penting terciptanya gelombang perubahan yang digelorakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, Rasulullah juga mempersatukan umat muslim baik dari kalangan muhajirin maupun Ansar dengan umat agama lain. Sebagaimana diketahui, Madinah saat itu bukan hanya dihuni oleh orang-orang muslim. Ada penduduk Madinah yang memeluk agama lain, terutama Yahudi dan Nasrani, meskipun sebagian besarnya memeluk agama Islam. Rasulullah mengikat orang muslim dan non-muslim di Madinah dengan piagam Madinah, Mitsaq Madinah, yang isinya adalah kesamaan hak dan kewajiban antar penduduk Madinah yang berbeda agama dan suku dalam hal mempertahankan Madinah dari serangan musuh, saling menghormati keyakinan masing-masing, dan menghormati konsensus bersama, terutama dalam membangun keadilan hukum. Yang keempat, penegakan hukum secara adil. Di antara faktor penting penopang perubahan masyarakat yang dilakukan oleh Rasulullah adalah penegakan hukum secara adil. Siapa saja mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum, baik dia rakyat biasa, pejabat, bangsawan, orang kaya, atau bahkan sanak saudara. Setiap kejahatan yang dilakukan oleh siapa saja pasti diproses hukum sesuai dengan kadar kesalahannya. Rasulullah telah menjalankan secara konsisten kesetaraan di hadapan hukum, equality before the law, yang saat ini kita kenal sebagai salah satu prinsip hukum. Apa yang diterapkan secara konsisten oleh Nabi tersebut sangat berbeda dengan kondisi penegakan hukum sebelumnya yang cenderung tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Rasulullah bersabda,
innama ahlakal ladzina qablakum annahum kanu idza saraqa fihimus syarifu tarakuhu wa idza saraqa fihimud dha'ifu aqamu alaihi al-had wa imullahi law anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Sungguhnya yang merusak dan membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah perilaku pemimpinnya, yang apabila seorang bangsawan melakukan pencurian, maka mereka membiarkannya, tidak menghukumnya. Dan apabila yang melakukan pencurian adalah orang yang lemah, maka mereka tegakkan hukuman baginya. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya akan aku tegakkan hukum padanya, yakni aku potong tangannya. Penegakan hukum secara adil merupakan pilar utama terwujudnya masyarakat yang unggul, khaira ummah, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, merombak sistem ekonomi ribawi. Dalam upaya perubahan masyarakat, Rasulullah juga meletakkan dasar sistem ekonomi. Beliau mendorong setiap sahabat untuk berusaha dalam bidang ekonomi semaksimal mungkin agar memperoleh hasil yang maksimal. Beliau bukan saja mempraktekkan sendiri hal itu, namun juga menggerakkan masyarakat untuk melakukan hal yang sama. Beliau dikenal dan dipercaya sebagai seorang manajer bisnis yang handal. Sistem ekonomi yang dibangun oleh Rasulullah bukanlah yang mengejar pada pendapatan atau keuntungan semata, namun juga harus diimbangi dengan pemerataan pendapatan yang saat ini kita kenal dengan equal distribution of income. Kepemilikan aset ekonomi secara optimal diperbolehkan selama tetap memperhatikan keseimbangan. Hal itu digariskan oleh Nabi dengan tujuan agar kekayaan tidak terpusat pada orang-orang tertentu saja. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, supaya harta itu jangan beredar hanya di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Surat Al-Hasr. Rasulullah sangat memperhatikan pemerataan ekonomi ini, sebab hal itu menjadi salah satu pilar perubahan masyarakat yang dilakukan beliau. Kesenjangan ekonomi yang lebar bisa menjadi bom waktu terjadinya kerusuhan sosial yang pada gilirannya bisa menghancurkan negeri tersebut. 5 hal tersebut yang antara lain menjadi pilar penting keberhasilan beliau dalam membentuk masyarakat dan bangsa baru yang berpusat di Madinah, yang disebut sebagai umat terbaik, khaira ummah. Kuntum khaira ummatin, kamu adalah umat terbaik. Apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah tersebut merupakan teladan yang patut kita contoh dan kita ikuti. Dan kita bangsa Indonesia yang sebagian terbesar penduduknya beragama Islam sangat layak untuk meneladani apa yang telah beliau lakukan. Semoga bangsa kita bisa bangkit dan menjadi bangsa yang terbaik di masa yang akan datang. Demikian, in uridu illa al-islah wa ma taufiqi illa billah wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.